Tapi kalau selingkuh tuh kayaknya cerai bisa dipertimbangkan deh. Kenapa dia bisa selingkuh? Tadinya udah pisah segini. Wah, loh kok dia begitu? Kok beda? Satu-satunya janji yang kita nggak tahu kita tuh bisa menjalankan apa enggak. Sebetulnya janji nikah. Nggak pernah, Bu. Selama kami menikah kok saya nggak tahu. Ya gue tahu ini salah, tapi aku nggak bisa lepas. Ya karena saya nggak puas dengan istri saya. Halo parents, Kembali lagi bersama kami, teman seperjalanan dan seobrolan di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Glep. Parents dan Bella, kita sudah sampai di akhir season 2. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir season 2 dan kita sudah bahas gitu ya hal-hal atau case-case yang jadi highlight terinspirasi dari buku Learning to Hold gitu ya. Kami menyadari banyak sekali case-case yang kita belum bahas begitu ya, tapi pada prinsipnya parents jangan lupa baca dulu ya. Baca dulu Learning to Hold yang before marriage dan juga after marriage gitu. Jadi Bu, kita hari ini kan mau ngebahas 2 bab terakhir yang sebenarnya ada di buku after marriage gitu kan. Nah tapi kenapa kita jadiin satu? Karena itu tentang perceraian dan juga perselingkuhan. Iya. Karena kan perselingkuhan itu dianggap sebagai satu hal yang besar gitu ya. Dosa yang besar Ya, sangat mengkhianati pernikahan. Iya, sangat mengkhianati gitu ya. pernikahan meskipun dia sudah janji nikah di awal akan sehidup semati. Tapi kalau selingkuh tuh kayaknya cerai bisa dipertimbangkan deh. Gitu, Bu. Iya. Iya. Jadi akhirnya maksudnya buat apa dipertahankan pernikahan ini? Udah mengkhianati gitu loh, Bu. Toh sudah melakukan dosa yang sebesar itu, begitu ya. Iya, jadi ya ini yang sedang kita hadapi di zaman-zaman seperti ini. Iya. Jadi saya melihat bagaimana iblis juga bekerja dengan menghancurkan keluarga melalui perselingkuhan. Iya. Oke. Jadi perselingkuhan yang tidak terampuni. Yang membuat akhirnya keluarga ini harus tercerai berai. Ya, dan hancur. Suami istri pisah, anak-anak juga jadi pisah. Ya, jadi kita bisa melihatlah bagaimana generasi ke generasi akan ada. Nah, jadi memang begini. Boleh nggak melihat perselingkuhan betul sebagai dosa? Tapi dosa yang juga tetap Tuhan bisa ampuni. Maka Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa apapun, ya, kita masih punya kesempatan kok bertobat. Kita masih punya kesempatan untuk tidak melakukan lagi. Jadi jangan dosa diselesaikan dengan dosa. Maksudnya perselingkuhan diselesaikan dengan perceraian itu Ya. tadi, Bu. Karena kan Tuhan bilang hanya Maut yang dapat maut memisahkan. yang memisahkan. Ya, jadi hanya Allah yang bisa memisahkan. Jadi Allah mempersatukan, Allah memisahkan melalui maut. Jadi ketika kita melihat pasangan selingkuh, enggak hanya melihat dia yang selingkuh. Kenapa dia bisa selingkuh? Nah itu, Bu. Apakah ada peran kita di dalamnya? Loh, Kita sebagai pasangan yang kok dia bisa menjauh. Kan ini kan mulanya kita dua menjadi satu. Waktu menjadi satu, enggak otomatis langsung semuanya jadi satu nempel. Enggak. Cuma secara fisik kita menjadi satu. Tapi secara emosi, secara spiritual, itu yang kita harus jaga. Itu yang harus kita upayakan. Maka ada satu buku mengatakan pernikahan adalah sebuah usaha di dalam Kristus. Jadi sebuah usaha yang kita harus rawat. Ya. Nah, ketika kita menganggap, tahu sama tahu lah, ya lu pasti juga baik lah, pasti setia lah. Nah, ketika kita lengah di situ. Nah, waktu lengah mungkin mulai ada celah. Celahnya apa? Kesibukan. Dia sibuk, kita sibuk. Ada anak, celah.
Nah, celah itu iblis masuk. Ya, saya nggak katakan sedikit-dikit iblis ya, yang salah ya. Nanti iblis yang disuruh bertobat. Iya. Maksudnya ada godaan, ada cobaan yang kita nggak siap ngadepinnya, jadi kita kepleset. Jadi waktu kita mulai rasa ada celah, yuk rapetin lagi gitu loh. Ada celah nih, ya rapetin lagi. Jadi kita waspada. Karena iblis tuh seperti singa yang mengaum-ngaum, dia terus berkeliling dalam hidup kita dan lihat celah di mana dia akan menelan kita, akan masuk di dalam perangkapnya. Jadi kalau kita nggak waspada terhadap apapun, maksudnya ketika kehidupan pernikahan kita baik-baik, jadi jangan pikir ini otomatis akan autopilot baik. gitu ya jadinya. Iya, Bu. betul. Sehingga kita ya take it for granted. Kita nggak lagi menghargai sebuah perjumpaan. Karena kita nggak menghargai sebuah upaya itu tuh yang untuk menjaga dan merawat. Tapi kalau waspada, apakah artinya itu harus kayak Curiga. Nah, iya, maksudnya Waspada pasangan. dengan was-was kan beda. Ya. Oke. Waspada itu berarti begitu kita ngeliat ada kesibukan, loh kok kita udah lama nggak ngobrol ya? Kan bukan was-was dong. Jadi sense itu ya, awareness-nya. Iya, awareness. Mm-mm. Iya kok sekarang kok dia semingguan nih, ya ampun kita nggak ada quality time loh. Ya udah cepetan dong, ayo kita bikin. Ya. Jadi kita enggak hanyut terus dalam kesibukan yang makin lama, makin tadinya udah pisah segini. Wah ya akhirnya kita jadi berpikir, loh kok dia begitu? Kok beda? Iya. Tapi itu kan waktu bedanya tuh beda sedikit, beda sedang, beda banyak gitu ya. Maksudnya berangkatnya kan dari yang pelan-pelan. Tidak terjadi dalam sehari semalam gitu ya. Iya betul. Jadi apakah bisa dibilang perselingkuhan itu andil dari kedua pihak, Bu? Tanpa bermaksud menyalahkan ya. Tapi kan tadi Bu highlightnya di poin merawat cinta itu kan. Iya. Kecuali begini ya, kita memang ngelihat dia sejak pacaran pun sudah selingkuh. Sebetulnya kita nekat juga ya. Ya, selingkuh itu kan macam-macam ya. Jadi bukan hanya selingkuh dengan orang ya. Jadi selingkuh dengan apapun. Makanya ketika affair, ya affair itu kan udah tanda ketidaksetiaan. Maka perzinahan. Dan Tuhan juga mengatakan kita ini begitu kita tidak menyembah Allah, begitu kita tidak mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, berarti kita juga sudah selingkuh. Tidak berlaku setia. Ya. Perselingkuhan selain dengan wanita lain atau pria lain maksudnya apa, Bu? Selingkuh dengan pekerjaan. Selingkuh dengan hobi. Ketika kamu menganggap hobimu jauh lebih penting dari keluargamu, hobimu lebih penting daripada istrimu, Wow. maka hobimu menjadi pasanganmu, istrimu, yang sehingga itu nggak boleh nggak ada, harus ada. Jadi istri nomor berapa? Istri nomor berapa? Anak nomor berapa? Keluarga nomor berapa? Sampai mengganggu relasi pokoknya gitu ya, dengan istri dan anak. Jadi ketika kita tahu affair itu bisa terjadi gitu ya, makanya kan Tuhan mengingatkan ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya. Jadi itu saja sudah perselingkuhan. Jadi ketika kita mau setia each other, maka setia itu harus dengan Tuhan. Dasarnya setia kepada Tuhan. Jadi ketika anak saya mau menikah, dia membuat sebuah lagu yang akan dia nyanyikan, dan syairnya ini dia sempat diskusi dengan saya. Jadi dia mengatakan satu-satunya janji yang kita nggak tahu kita tuh bisa menjalankan apa enggak, sebetulnya janji nikah. Lalu saya bertanya, kok bisa? Lah kan misalnya kalau saya janji nanti ya ketemu di sini jam segini, itu kira-kira saya akan memenuhi janji itu. Maka saya berani berjanji. Karena saya bisa tepati. Ya, besok saya ke rumah kamu. Dalam rencana saya, dalam
pemikiran saya bisa memenuhi janji itu. Dan ada batas waktu. Ya, ada batas waktu dan ada kondisi yang maka saya berani berjanji. Ya. Tapi janji nikah, saya belum pernah masuk ke dalam situasi itu. Saya nggak pernah tahu bagaimana di dalam pernikahan. Perjalanannya kayak Perjalanan apa gitu seperti ya? apa? Apakah saya tetap bisa mengasihi walaupun saya janji dalam suka duka, dalam kaya miskin, dalam sehat, sakit, saya bisa tetap setia. Sampai kapan? Sampai bagaimana? Dan saya nggak tahu. Jadi dia menutup dengan satu kalimat yang artinya begini. Kita hanya tahu Allah itu setia. Setia kepada janjinya. Jadi marilah kita mengandalkan Allah yang setia. Dan kita bilang, saya mau berjanji kepada engkau Allah yang setia. Yang juga akan setia menjaga saya. Setia memelihara janji saya. Dan saya tahu saya tidak mampu kalau saya tidak berjalan bersama dengan Allah yang setia. Dan itu memampukan kita juga seharusnya untuk setia gitu ya? Iya, karena Allah yang memampukan. Jadi kita tahu nih keterbatasan daging kita kan? Yang kita bisa disakiti, kita bisa kecewa, kita bisa patah arang, putus asa. Ya, coba merawat pasangan yang sakit puluhan tahun. Udah sakit, kemudian dia tidak berterima kasih. Kemudian dia melakukan sesuatu dan sesuatu yang saya pikir itu bisa nggak ya kita bertahan ya, bisa nggak ya kita setia ya. Iya, saya juga mikir, maksudnya kalau saya benar-benar kayak nggak terbayang gitu ya. Kalau sampai pasangan saya ternyata menyakiti hati saya dengan cara seperti itu, tergoda dengan wanita lain atau gimana. Kayak sanggup gak ya Bu, saya ada di posisi kayak gitu dan bertahan gitu. Karena maksudnya gini, tapi gak tahu ya, maksudnya di otak saya tuh kalau dia sudah selingkuh berarti kan dia sudah merobek kesatuan kami gitu. Kan dia kan satunya sama saya gitu. Betul. Tapi ternyata dia memutuskan untuk entah berhubungan seksual dengan wanita lain misalnya, dan dia akhirnya kan menyatu dengan wanita lain gitu. Aduh, kok rasanya sakit sekali ya Bu ya. Apakah itu bukan alasan yang cukup untuk nggak usah bertahan? Iya, memang saya pasti kebayang sih ya. Dan apalagi biasanya istri-istri ya atau suami yang diselingkuhi, mereka bilang gini, saya itu enggak gini, jadi ketika itu terjadi, sesuatu yang mereka nggak nyangka sama sekali. Jadi buat dia, suaminya atau istrinya nggak mungkin melakukan itu. Jadi seperti sesuatu yang mengejutkan sekali. Kok bisa gitu? Kok bisa sih Bu? Ya, saya tuh sama dia sudah 38 tahun misalnya. Waduh. Ya, betul, ini terjadi. Oh iya tuh Bu? Iya, 38 tahun. Dan itu beberapa yang terjadi maksudnya setelah anak-anak sudah dewasa. Begitu. Nah, jadi ketika saya kok penasaran juga ya. Karena ini kan suami istri yang cinta Tuhan gitu ya. Kok bisa ya suami ini jatuh begitu. Oh rupanya setelah ditelusuri saya bilang apakah pernah? Enggak pernah Bu. Selama kami menikah kok saya nggak tahu, dia bilang, dan sekarang Tuhan bukakan. Dia sudah 8 bulan dengan orang itu. Lalu kemudian, dia mulai terpikir, saya tahu sebelum saya pacaran, suami saya berzina. Ya, jadi maksudnya dia sudah berzina dengan PSK gitu loh. Jadi waktu dia kuliah, jadi diajak teman. Jadi dia sudah berzina pada waktu sebelum pacaran dengan saya. Tapi setelah pacaran dengan saya, bahkan kami menikah, itu tidak pernah. Ya, jadi sampai ketika dia jatuh, itu saya seperti setengah nggak percaya. Kecuali saya melihat sendiri buktinya. Kenapa ya Bu? Kenapa? Dan itu juga nggak habis bertanya.
Sampai proses untuk pemulihannya tuh mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tapi akhirnya mereka rekonsiliasi? Ya, rekonsiliasi. Karena suami ini juga akhirnya sadar. Sadar. Jadi ketika seseorang itu jatuh, ya mungkin saja ada pengalaman masa lalu. Dia pernah jatuh. Jadi sensasinya ya seperti ada satu kenikmatan. Maka ketika kita ngelihat juga Daud jatuh ya, itu kan dalam kondisi yang dia lagi kondisi aman ya. Iya. Dia lagi tenang-tenang di atas soto rumah, dia lagi jalan-jalan, ya. Sementara anak buahnya perang, ya. Jadi dia tidak perlu melakukan tugas peperangan itu sendiri, karena sekarang sudah ada orang lain yang melakukan itu. Jadi ketika nganggur, gitu ya. Itu kok kayak ada celah ya. Jadi ayo mari kita jangan nganggur. Nganggur tuh apa ya? Seperti kayak kita nggak melakukan apa-apa. Nggak ada waktu yang kita lewatkan. Ya untuk kita tidak melakukan apa-apa. Karena di situ bisa ada godaan lewat. Bu tadi kan Ibu bilang suami ini sadar gitu ya. Aku jadi penasaran sih. Maksudnya selingkuh itu apakah selalu dilakukan secara intensional atau dia tidak sadar celah ini masuk dan pelan-pelan menggerogoti gitu. Maksudnya orang ini tuh dengan ya udah gue selingkuh atau kayak ya gue tahu ini salah tapi aku nggak bisa lepas gitu. Ada nggak orang sengaja mau jatuh? Apakah harusnya ada sih nih enggak ya? orang lagi jalan dia sengaja mau jatuh? Misalnya karena dia tidak puas dengan istrinya, dia tidak puas dengan kondisi keluarganya. Iya, itu pun ketidakpuasan itu kita harus membaca sebagai sebuah kelemahan nih. Jadi kakinya gitu ya lemah atau ketidakWaspadaan dia terhadap ini jalanan licin atau enggak. Karena menurut saya nggak ada orang kepingin jatuh. Oke, itu make sense. Ya, nggak ada orang kepingin jatuh. Tapi waktu dia jatuh, dia mulai sadar dia jatuh dan dia nggak mau bangun. Ya udah. Saya emang udah begini. Saya ini memang jatuh. Ya udah. Siapa saya? Nanti kalau saya jalan juga saya jatuh lagi kok. Jadi itu orang yang ada di dalam terus-menerus pemikiran bahwa dia tidak mampu berdiri. Atau ya ini saya jatuh gara-gara ada kulit pisang. Saya jatuh jalanannya licin. Padahal dia tidak melihat bahwa dia juga punya part di dalamnya. Nah itu yang dia akan katakan. Ya karena saya nggak puas dengan istri saya. Ya, jadi dia menyalahkan lingkungan atas kejatuhannya. Dan dia nikmat sama selingkuhannya. Iya, tapi nikmatnya dengan selingkuhan itu cuma nikmat di awal kok. Emang setelah selanjutnya bakal happy ending? Nggak ada. Dosa tuh nggak bikin happy ending. Ya, dosa itu cuma nikmat di awal. Jadi kalau kita melihat perselingkuhan itu nggak pernah ada cerita bahwa waduh mereka happily ever after. Karena apa? Ada rasa bersalah yang mengikuti. Ada masa lalu jejak rekam di memori kita bahwa kita jatuh melalui perselingkuhan, melalui ketidaksetiaan. Ini kan lain dengan waktu pacaran sebelum menikah. Kan waktu pacaran sebelum menikah kan masing-masing single. Masing-masing dalam kondisi yang kita mau, yuk kita coba sama-sama hidup. Ya, bagaimana kita membangun bahtera rumah tangga. Tapi perselingkuhan kan dari cheating. Dari sesuatu yang saya ini tahu sembunyi-sembunyi. Membohongi ya? Membohongi. Berkhianat. Awalnya aja udah gak bagus, bagaimana mau diakhiri dengan bagus? Jadi apa ya Bu? Maksudnya yang membuat orang berselingkuh itu tuh, kan kita gak mungkin menyalahkan tadi. Menyalahkan lingkungan gitu ya. Sebelum kita berselingkuh dengan seseorang, pasangan kita, pasti kita berselingkuh dulu dengan Tuhan. Karena di antara kita dengan pasangan, di tengah-tengah itu Tuhan kok. Ya. Kan hidup kita di hadapan Tuhan. Coram Deo. Nggak mungkin saya bisa selingkuh dengan suami tanpa saya selingkuh dulu dengan Tuhan. Artinya saya sudah menjauh dari Tuhan. Ya.
Sehingga kenapa kekosongan itu bisa terjadi? Kenapa saya bisa merasa sepi? Kenapa saya merasa tidak puas? Berarti ada yang rusak nih relasi saya sama Tuhan. Dan itu celah. Saya membuat celah. Dan disitulah masuk berbagai godaan. Ya. Mungkin godaan itu ada. Yang tadinya misalnya cewek itu biasa-biasa di kantor. Ya dia memang ramah. Ya dia memang baik. Ya. Tapi kok ketika saya kosong, ketika saya kesepian, saya melihatnya jadi beda ya. Jadi ter-highlight gitu ya Bu ya. Ya. Terzoom. Jadi kok kayaknya iya ya dia baik juga ya. Nggak kayak istri saya ya di rumah. Udah mulai ngebandingin. Iya. Kok dia jalan masuknya gitu ya? Iya. Kok dia menghargai saya? Ya istri di rumah ngomel terus ya. Nuntut mulu gitu. Kok dia bahkan apa yang saya lakukan buat dia sesuatu yang memang membuat dia kagum. Nah kan buat kita nih yang haus dengan kekaguman, pujian. Wah begitu kita dapat ada orang yang memperhatikan. Nah. Ya, kita merasa ya selayaknya lah. Masa gue gak boleh hidup bahagia? Nah, iya udah mulai ada pertanyaan kayak gitu tuh. Iya, ya hak gue lah. Kalau di rumah suami gue juga gak peduli. Dia juga pelit. Dia juga mungkin dengan hobinya. Atau mungkin dia juga dengan orang lain. Ya gak heran lah Bu. Ini ada bos saya yang begitu baik, betul-betul mencintai saya. Atau mantan pacar saya yang terus menunggu saya. Ya, jadi dia sampai hari ini dia setia, dia tidak menikah. Karena ya kutunggu jandamu gitu ya. Jadi ya di belakang truk. Artinya ketika dia menghadapi satu dilema dan dia coba rasionalisasi, masa saya nggak boleh hidup bahagia Bu? Masa saya harus menderita begitu dengan suami yang tidak setia? Lalu saya disuruh setia kepada suami yang tidak setia. Kayaknya nonsen deh Bu, gitu ya. Itu yang saya dengar dari teman-teman yang ada di dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Jadi perselingkuhan itu juga tidak semata-mata langsung ekstrim tadi ya Bu ya, maksudnya hubungan seksual gitu misalnya secara fisik gitu, tapi nggak langsung ke sana. Awalnya kan mulai dari emosi dulu dong. Emosi ya, kedekatan emosi. Iya, ada ngomong sama dia nyaman. Aduh, kok nyambung, nyam-nyam ya. Nyaman nyambung. Tidak disponsori ya. Lalu kemudian kok rasanya iya ya dia tuh mengerti. Wah, udah kata-kata itu tuh. Tapi misalnya kita hidup di dalam komunitas ya Bu, aku kan membayangkan aja misalnya kita udah menikah, terus tapi kan kita tetap punya komunitas, punya temen yang kita bisa curhat. Nah itu batasannya gimana? Nah itu ya pergumulan kami sebagai orang sosialita gitu ya. Iya. Ingat ya, sahabat terdekat kita tuh harus pasangan. Oke. Kalau kita udah nggak bisa ngomong hal yang paling dalam, ya mungkin kalau luar-luar, udah makan belum, tadi si ini begini, si itu begini, tapi nggak bisa mencurahkan perasaan, menceritakan perasaan, menurut saya itu udah mesti alert. Oke. Ya red flag, ya. Jadi lampu merah. Apalagi kalau kita justru bisa ke orang lain yang bukan pasangan itu ya. Jadi tandanya itu dulu. Kok saya nggak bisa ngomong sama dia ya? Kok saya jadi nggak nyambung ya? Saya ngomong dikit kok dia marah ya? Kok ini kita tuh pembicaraan kita udah nggak bisa dalam. Karena begitu dalam kita ribut. Nah, boro-boro ke orang lain dulu deh. Ini dulu diberesin. Karena kalau ini nggak diberesin, ketemu orang yang kita, loh kok dia mau ngedengerin? Kok dia wise? Ya. Dan dia mengerti banget saya. Itu kan udah berpindah hati. Ya, udah beralih udah gitu harus loh. waspada ya berarti. Jadi waspadanya di ketika ini udah tidak bersatu lagi tadi itu. Jadi sudah mulai ada kerenggangan. Ya. Rasanya kok sekarang saya nggak bisa mendekat, saya nggak aman nih.
Ya, kalau ngobrol sama dia. Ya, saya kok nggak betah di rumah. Karena dia cerewet terus. Jadi saya mesti lari. Jadi saya ke hobi. Jadi saya kok udah nggak bisa nih. Karena aduh jenuh banget deh. Kalau ketemu aja kayaknya kami juga diem-dieman, dingin. Kami juga masing-masing. Tapi gimana kalau memang problemnya terhadap pasangan gitu loh, Bu? Ya itu yang mesti diperbaiki. Jadi harus dikonfront dengan pasangan. Terus dijaga. Carilah orang lain untuk menolong bagaimana kita bisa kembali dekat seperti mula-mula. Nah itu siapa tuh, Bu? Konselor. Ya. Mentor di gereja gitu ya. Iya, kita cari. Tentu sebetulnya nomor satu mesti cari Tuhan ya. Nah, jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita cuma bilang, Tuhan tolong. Engkau sudah memberikan saya pasangan, partner, teman pewaris. Tapi kenapa saat ini saya tidak bisa bersama-sama dengan dia? Sebagai pasangan yang bersatu, yang match. Ada apa Tuhan? Tolong Tuhan koreksi kami. Koreksi saya. Jadi mulailah dari saya. Yang alert tadi itu, yang waspada. Ya, jadi kita bukan tuh, udah mulai sibuk sih, udah mulai ini ya kamu sibuk, aku sibuk deh. Jadi kenapa pasangan tuh menjadi sahabat terdekat? Lalu sahabat-sahabat kita atau sahabat-sahabat pasangan itu menjadi sahabat kami. Jadi teman suami, teman saya juga. Teman saya, teman suami juga. Misalnya kita kerjanya beda field, terus kita punya teman kerja masing-masing kan Bu gitu. Masa saya harus kenal semua teman kerja dia, apalagi saya nggak tahu nih field kerja dia gitu, nggak terlalu mendalam. Pasti kan dia akan ngomongin itu dengan teman-temannya. Bukan persoalannya di teman. Jadi ya temanmu, si teman ini nggak tahu suamimu bagaimana ya nggak apa-apa. Tapi waktu kamu berteman dengan mereka, kamu harus menyadari bahwa itu teman kami. Karena kami udah jadi satu. Iya, betul. Jadi bukan teman saya doang. Jadi teman kami. Sehingga ketika temanmu mau ngajak kamu makan, ya kamu akan bilang kepada teman ini, kamu mau ngajak aku sendiri atau aku berdua sama suamiku? Jadi nggak bisa kamu cuma ngajak makan aku. Iya kan? Sekarang aku udah dengan suami. Bel, nonton yuk. Ini misalnya lawan jenis ya. Lawan jenis loh, kan teman. Iya. Jadi kamu bilang, loh kamu ngajak aku nonton? Ya nggak bisa, aku berdua sama suami. Kalau kamu mau traktir ya traktir kami berdua. Gitu. Jadi waktu saya menyatakan kepada teman saya bahwa saya ini sudah bersuami. Oke. Lalu ketika saya cerita kepada suami saya juga menceritakan ini teman yang adalah teman kita. Jadi bukan teman saya lagi. Jadi sudah jadi teman kita. Jadi kalau teman kita, nggak bisa lah suami saya selingkuh sama teman saya, sama sahabat saya. Teganya. Wong itu teman kita. Tapi ada ceritanya. Ada. Nyata itu Bu. Nyata. Aduh. Justru ketika suami kita selingkuhnya justru dengan sahabat kita. Yang dimana kita senantiasa berdua, kita sama-sama begitu ya. Jadi judul FTV nggak sih maksudnya sahabatku selingkuhannya. Iya. Iya. Jadi itu terjadi. Nah ketika konsep bahwa kekitaan itu hanya kita berdua. Jadi temanmu teman kita, temanku teman kita. Jadi waktu aku ke temanku atau kamu ke temanmu, ini adalah kita. Sepaket gitu ya Bu. Sepaket gitu. Ya walaupun bukan artinya dua-duaan. Selalu kemana. Berdua bukan. Jadi ya ketika suami saya tahu pergi dengan teman-temannya, ya suami saya sadar. Dia sebagai suami dari istri, papa dari anak-anaknya. Jadi hal itulah yang dia bawa ketika dia berelasi dengan orang lain. Bahwa dia sebagai ayah,
sebagai suami, sebagai opa. Jadi kalau mau melakukan yang macam-macam ya dia akan melihat lagi kepada akar. Akarnya saya tuh siapa ya? Tapi berarti forbidden banget dong Bu untuk menceritakan masalah kita dengan pasangan ke orang lain yang adalah lawan jenis gitu. Oh, konteksnya begini, makanya ini bukan soal cerita, tapi misalnya ketika kita datang untuk minta pertolongan. Oke. Ya. Ketika minta pertolongan, kalau itu lawan jenis, ya, lalu walaupun itu hamba Tuhan yang kita konsul, forbidden untuk saya mencari pertolongan dengan orang yang berbeda, ya. Jadi saya lebih baik cari yang aman, ya, dengan pasangan. Jadi saya akan datang kepada pasangan hamba Tuhan ini. Kepada pasangan mentor ini. Saya datang, saya mau menceritakan. Walaupun ini awalnya. Karena saya berharap berikutnya saya dan suami yang akan menemui pasangan. Kan saya mau menceritakan tentang relasi pasangan. Jadi saya harus konsulnya dengan pasangan. Jadi memang forbidden itu bukan forbidden konsulnya. Forbidden itu forbidden dengan siapanya. Ya. Konsulnya harus, karena kan saya harus cari pertolongan. Tapi dengan pasangan. Dan saya tahu dengan pasangan yang sehat. Ya. Aku tadi berarti nangkep ini ya sih, intinya kekitaannya tadi ya. Ketika kita sudah menikah, itu sudah menjadi satu gitu. Dan mindset itu yang memberi boundaries. Dan itu yang juga, apa ya, ketika kita ada sesuatu, ya emang kita gitu ya Bu. Jadi ketika kita butuh pertolongan pun sangat diusahakan, ya datang berdua ke pasangan juga gitu ya. Maksudnya dalam konteks pernikahan itu loh gitu ya. Yang mau diselamatkan. Iya, betul. Betul, jadi bukan sekedar begini nih, kalau saya punya masalah dengan pasangan, lalu saya cerita ke orang, namanya apa, gibah ya? Iya, nah curhat. Iya, curhat. Nah, curhat mah nggak akan menyelesaikan. Ya, nggak akan menyelesaikan. Jadi sekarang gini ya, pada waktu kita menghadapi masalah, kalau kita malah cuma curhat saja, kok itu tidak memberi satu solusi. Apalagi yang kalau kita curhatin beda jenis kelamin, ya, beda gender, beda gender. Lalu yang kita curhati misalnya teman sesama wanita yang tidak berpikiran dewasa, ngomporin malahan ya. Ngomporin, ya. Jadi itu mah curhat nggak boleh ke yang selevel, atau kepada yang lawan jenis. Kalau kita mau curhat, datanglah kepada orang yang kita tahu dia bisa punya perspektif lebih luas, dia bisa memberikan nasihat, jadi dia tidak berpihak kepada kita, jadi dia bisa ngelihat dari sisi lain, karena justru itu yang kita butuhkan ya. Kalau cuman selevel, akhirnya saya curhat, dia juga curhat, lalu kita sama-sama nih tangis-tangisan, lalu kita merasa senasib. Ya, tidak menyelesaikan masalah. Dan kita datang kan sebetulnya untuk supaya masalah itu kan terurai ya. Karena selama ini kan kita mumet ya salah dia, ya atau saya yang salah nih. Coba saya nggak menikah, coba dulu saya nggak begini, coba saya gini gitu ya. Jadi nggak memberikan jalan keluar. Dan orientasinya adalah tadi ya, menyelamatkan pernikahan itu gitu. Kalau curcolnya unfaedah ya unfaedah. Dapatkan buku terbaru Learning to Hold, Before Marriage and After Marriage by Charlotte Priyatna di marketplace pilihan Anda.